Satu lagi ya. Bismillah, assalamualaikum untuk para asatid Yu Ngaji. Kenalin, aku seorang anak perempuan dari Bandung yang baru-baru kemarin orang tuaku bercerai. Dan aku mulai mencoba berdamai dengan apa yang terjadi. Gak mudah bagi aku untuk berdamai dengan semuanya, tapi aku tetap berusaha mengingat bahwa ini adalah takdir terbaik. Yang menjadi pertimbanganku hingga hari ini adalah aku mungkin sudah mulai tidak apa dengan semua. Gak apa-apa mulai semuanya. Tapi saudaraku masih belum bisa sembuh dari semua. Dan jika aku menampakkan diriku yang sudah tidak apa-apa ini di depannya, aku rasa aku mengkhianatinya. Entah kenapa. Tapi ibuku sudah menikah lagi dan dia tidak suka. Namun, aku sudah mulai terbiasa. Apa sikapku yang sudah tidak apa-apa ini normal, Ustadz? Padahal orang yang menikahi ibu saya ini memiliki first impression yang tidak baik pada kami. Karena setiap hari aku rasa aku sudah sembuh ini masih harus sakit mengingat ada ayah, adik, dan kakakku yang mungkin masih belum move on. Ya. Ustaz, baru cerai. Jadi gini, kalau dalam hidup itu kita tuh harus melihat mana yang menjadi pilihan kita, mana yang nggak menjadi pilihan kita. Makanya aku selalu bilang, kalau aku melihat lagi kejadian apa pada diriku, aku mikir kalau aku berbuat ini gunanya untuk apa? Contoh misalnya bersedih, lalu kemudian larut dalam kesedihan, nggak bisa terima keadaan. Terus apa? Ini mendatangkan advantage apa buat aku? Atau mendatangkan benefit apa buat diriku? Lah kalau misalnya ini nggak ada untungnya buat aku, terus ngapain aku lanjutkan? Kan gitu. Karena gini, kita tuh kan kadang-kadang menjadi orang yang ada quotes-nya being blue is another kind of beauty. Menjadi orang yang sedih tuh kayak kita tuh berharap nanti ada yang datang lalu menghibur kita dan segala macam. Dunia itu bukan drama. Artinya ya kalau misalnya ini tidak ada gunanya untuk kita ya sudah nggak usah diteruskan. Kalau ini ada gunanya untuk kita ya udah persisten aja. Contoh orang tua kita bercerai atau orang tua kita ribut atau apa. Ya sudah kita cuma bisa berharap kita itu anak. Posisi anak itu ya cuma segitu aja. Cuma kita bisa bilang jangan, kita perlu orang tua dan segala macam. Tapi kalau memang visi mereka sudah berbeda dan kalau mereka bersama justru memberikan contoh yang buruk buat kita, lah sudah itu adalah urusan mereka dan kita gak akan dihisap. Yang dihisap atas kita adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi kemudian kejadian ini. Kalau ketika aku melihat ada sesuatu pada bapak dan ibuku yang misalnya nggak sesuai dengan aku pada saat itu, aku jadi pelajaran. Aku bilang pada diriku sendiri, aku nggak mau jadi orang tua yang kayak gitu. Aku nggak mau jadi orang tua kalau misalnya ketemu ada kesalahan langsung ku tempeleng dan segala macam. Aku nggak mau. Nah berarti itu kan adalah cara aku menyikapi itu. Nah dia juga sama, ya udah move on aja, udahlah mau diapain lagi. Ini orang sudah bercerai, ada orang sudah memilih. Kalau aku marah terhadap mereka, ya aku sama kayak mereka. Dan ini nggak nyelesain masalah. Nah lalu bagaimana dengan kemudian diriku, kakakku dan segala macam. Lah kalau aku menampakkan bahwa aku tuh kayak sudah move on, kayaknya ini kok kamu nggak lagi sedih kayak kita sih? Kamu sudah nggak setia kawan sama kita. Lah terus mau apa? Gitu kan ya. Lah terus mau gimana? Mau sedih sampai kapan? Apakah kesedihanmu akan membuat orang tua balik lagi? Enggak. Nah berarti lebih baik kita cari cara gimana agar kita benefit daripada peristiwa itu. Contoh misalnya, ya udah kak ya udah dek ya, memang ibu begitu, memang bapak begitu, bagaimanapun yang nggak bisa kita ubah, mereka tetap ibu kita, dia tetap ibu kita, dia tetap bapak kita, itu yang nggak bisa berubah. Bapaknya yang masih tinggal sama mereka saat. Nah bapaknya masih tinggal sama mereka. Ya udah pak, kalau gitu kan itu nggak bisa kita. Nah bapak masih punya kita, ya sudah kalau memang kita misalnya tetap nggak terima, apakah balik? Enggak. Kalau balik. Kalaupun balik nih masalah ya. Ya apakah itu yang diinginkan? Enggak juga kan? Juga. Nah coba berpikir logis dulu. Nah setelah berpikir logis, kalau misalnya kita udah bisa terima, ya udah semuanya adalah bagian daripada ketentuan Allah, bukan hanya ketentuan Allah, tapi bisa jadi ini adalah second chance. Kan kita udah bahas kan banyak orang yang mau second chance. Ini mereka udah dapat second chance. Nah artinya second chance ini dimanfaatkan dengan baik. Gimana caranya agar ini justru adalah kamu udah tahu sekarang kan manusia tuh nggak bisa diandelin. Gitu. Kalau kamu berharap pada manusia kamu pasti kecewa, ya udah berharap aja sama Allah. Ya udah perbaiki, ini second chance. Gitu maksudnya. Jangan dwell in the past. And not sure about your future. Dan kamu tidak akan bisa menjadi futuristik. Karena khawatirnya kalau yang kakaknya ini futur, adiknya futur, terus mereka gabung. Jadi futuristik. Iya. Kalau dari aku sih ini semua terkait perspektif sih ya.
Mungkin di sini juga kali stoik laku kali ya. Iya. Karena hal-hal kayak gini tuh ketika terus disuntikin pakai stoik, orang langsung dapat jawaban. Padahal di Islam juga difahami hal yang sama. Ada sesuatu yang di luar kendali kita, ada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ada sesuatu yang menguasai kita, ada sesuatu yang bisa kita kuasai. Nah, konsep nafsi hidup itu sendiri-sendiri di dalam Islam itu adalah memahami sebetulnya aku ini ya memang urusanku dengan diriku sendiri. Ya. Kita itu tidak harus kemudian berekspektasi kepada hasil atas ikhtiar kita, tetapi kita tuh harus mencintai ikhtiar kita. Ketika kemudian orang itu berpikir bapak ibuku mau aku satuin, itu bukan urusan kita. Benar. Tapi kalau kalian mau berusaha, usaha adalah urusan kita, gitu ya. Jadi sering kali orang kemudian kecewa karena dia mengharapkan hasil, padahal kita sudah sering dengar kan, ya hasil di tangan Allah, usaha yang baik-baik aja, yang semaksimal mungkin aja. Nah itu yang kadang kemudian memang agak sulit karena kondisinya kadang kita keburu baper. Kita kepengen kayak dunia ini fit dengan pemikiran kita, dengan imajinasi kita yang akhirnya malah bikin kita jadi nggak produktif gitu. Jadi fokus kepada apa yang teman-teman bisa lakuin dan apa yang nggak dikuasai oleh kita ya kita pasrahin sama Allah, dan disitulah letak kita jadi bisa fokus pada apa yang harus kita tuju gitu. Gitu kira-kira.